Anda tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Penumpukan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni kian parah hingga ke jalan tol, dampak cuaca buruk di Selat Sunda. Atap teras 5 toko di Bandar Lampung ambruk diterjang angin kencang. Musim tanam padi tiba, petani di Tulang Bawang keluhkan tingginya harga pupuk dan irigasi rusak. Musim hujan telah tiba dan disambut gembira para petani. Setelah sempat menunda masa tanam padi selama hampir 2 bulan akibat kemarau, para petani di Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang kini mulai serentak menanam padi di sawahnya. Namun pada masa tanamnya tersebut, para petani menyatakan dihadapkan dengan banyak kendala, di antaranya tingginya harga pupuk dan obat-obatan tanaman. Sementara itu, pada masa tanam sebelumnya, para petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Sedangkan masalah lain adalah rusaknya pintu air irigasi sawah di Kecamatan Rawapitu rawan terendam banjir saat musim hujan akibat saluran irigasi tidak normal. Air yang merendam sawah sulit terbuang ke sungai. Kesulitannya banyak, keluhannya petani itu pastinya terutama di pupuk. Pupuk itu kendalanya semakin sulit untuk menanam padi. Petani juga membutuhkan banyak sekali keluhan-keluhan itu seperti obat-obatan. Dan sekali lagi terutama masalah pengairan, irigasi itu untuk pembuangan air sangatlah susah karena cuaca di sini kan nggak tentu. Kemungkinan besar di sini kan musim rendeng dan musim cuaca hujan. Terkait kendala tersebut, para petani mendesak bisa menurunkan harga pupuk dan memperbaiki irigasi. Kabupaten Tulang Bawang jadi salah satu penghasil padi terbesar di Lampung. Berdasarkan data BPS Lampung 2023, produksi gabah di Tulang Bawang mencapai 2,73 ton gabah dengan luas sawah padi mencapai lebih dari 532.000 hektar. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Ribuan ekor sapi dikembangbiakan di kebun sawit. Metode ini dikembangkan oleh salah satu perusahaan peternakan sapi di Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Tujuannya untuk mengurangi biaya pakan, namun sapi-sapi tersebut tetap sehat karena bisa memakan rumput liar di kebun sawit. Manfaat lainnya adalah penggunaan kotoran sapi sebagai pengganti pupuk kimia untuk tanaman sawit supaya lebih subur. Namun untuk menerapkan metode ini, biaya pembuatan sarana dan prasarananya lebih mahal. Sebab pemilik ternak terlebih dahulu harus memagar kebun supaya sapi tidak hilang dicuri dan lepas dari pengawasan. Meski diliarkan di kebun, namun pemilik ternak juga tetap harus menyiapkan kandang yang memadai. Pengembang biakan sapi di kebun sawit ini mendapat perhatian dari pemerintah Lampung. Penjabat Gubernur Syamsuddin berharap pihak perusahaan bisa mengedukasi warga sekitar untuk menambah pasokan daging sapi dari Lampung untuk kebutuhan nasional. Bagaimana peternakan sapi yang terintegrasi dengan perkebunan sawit, dan
Pada umumnya di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh masyarakat hanya kandang-kandang sapi dalam posisi dia memelihara sapi atau membesarkan sapi. Ini perlu diadopsi ilmu-ilmu seperti ini agar masyarakat juga dengan hampir sebagian besar kan kita memiliki masyarakat Lampung punya kebun sawit, dan itu agar lebih dioptimalkan bisa diintegrasikan antara dia memelihara sapi dengan perkebunan sawit yang dia miliki. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023, Provinsi Lampung berada di urutan kelima sebagai daerah penghasil daging sapi di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. Di Sumatera, Lampung urutan kedua setelah Sumatera Barat. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.